Selamat malam sahabat pembelajar di mana saja Anda berada. Bagaimana kabar Anda malam hari ini? Pak Dewa. Semoga sehat, bahagia. Pak Ivan juga semuanya sahabat pembelajar ini banyak sekali yang sudah hadir. Selamat malam, semoga Anda sehat dan bahagia. Dan Anda bisa menjalankan aktivitas Anda dengan baik meskipun masih di kondisi pandemi COVID-19. Saya Dewa kembali menjumpai Anda di malam hari ini di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan tentu saja pengetahuan dari para narasumber terbaik Indonesia. Indonesia Belajar hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa Anda download di Google Play Store ataupun Apple App Store, dan juga Anda bisa klik website kami di indonesiabelajar.id. Anda juga bisa follow Instagram kami di indonesia_belajar.id di Facebook. Anda bisa like Facebook fanpage kami di indonesiabelajar.id. Baik, seperti biasanya di Kamis malam jam 7:30 kita kehadiran seorang yang luar biasa. Beliau adalah Ibu Idayanti Sudiro yang lebih akrab dipanggil Ibu Oki. Beliau adalah Master Hati, Trainer Natural Way of Living, Certified Life and Wellness Coach. Instagram beliau adalah @idayantisudiro ya. Jangan sampai lupa untuk follow Instagram Bu Oki. Kita sapa dulu Bu Oki. Selamat malam Bu Oki. Selamat malam Pak Dewa, selamat malam teman-teman semuanya. Ya, oke. Sehat ya Bu Oki ya. Selamat malam Bu Oki. Selamat malam. Ya, oke. Selamat malam Bu. Ini sudah. Selamat malam, selamat malam. Rame nih Bu Oki, udah. Iya. Ya, oke, baik. Malam hari ini kita akan membahas tentang evaluasi cara berjalan Anda ya. Cara berjalan kita semua nanti Bu Oki akan menyampaikan apakah berjalan kita ini udah benar atau enggak, atau kebiasaan-kebiasaan yang harus dirubah ya. Jadi nanti akan kita dengarkan penjelasan dari Bu Oki. Untuk Anda seperti biasa nanti kalau ada pertanyaan silahkan untuk tulis di Zoom group chat atau juga bisa langsung buka mic kalau bersedia sekalian buka kamera. Oke Bu Oki, kita mulai saja. Ini sudah banyak yang hadir dan sudah pengen dengarkan ini bagaimana cara berjalan yang benar ini. Iya, kita mulai ya Pak Dewa ya. Sepertinya teman-teman hari ini juga banyak yang sudah buka videonya. Rasanya sudah menunjukkan semangatnya nih Pak Dewa. Iya, betul. Nah, teman-teman, hari ini kita agak beda dengan biasa ya. Jadi ada polling, ada sesuatu yang harus diisi oleh teman-teman. Ya. Nah, saya mungkin akan ini kalau saya buka di sini Pak Dewa semuanya bisa melihat ya Pak Dewa? Ya, di launch saja Bu, mungkin nanti. Ya. Sorry, you are logged in from another. Ini ada masalah nih saya nih. Oke. Atau ada yang bisa membuka saya Bu ya. Saya, ya. Saya launch pollingnya ya. Oke. Sudah Bu? Saya kok tidak terlihat ya? Oh iya, nggak kelihatan host. Saya tidak kelihatan. terlihat. Pak Ivan, lihat Pak Ivan, polling. Pak Ivan, apakah melihat pollingnya? Kelihatan. Ada, Bu Maria, kelihatan Bu. Oh kelihatan ya, berarti saya sendiri yang nggak melihat nih. Kelihatan. Oke, ya udah nggak apa-apa. Yang penting saya juga sudah catat ya Bapak Ibu gini. Yang pertama, apakah Anda tahu postur tubuh itu berpengaruh pada mood Anda? Ya, pada kesehatan dan mood Anda. Nah, itu ada pilihannya ya. Silahkan ditulis. Ya, itu jawabannya gampang sekali kan, tinggal ya atau tidak. Nah, kemudian yang kedua, berdiri. Silahkan Bapak Ibu jangan cuman mengisi, tetapi Bapak Ibu berdiri sejenak. Ya, Bapak Ibu berdiri sejenak. Begitu berdiri, langsung lihat kaki ke bawah. Mudah ya? Begitu berdiri, langsung lihat kakinya ke bawah. Nah, ada pertanyaan di situ. Apakah kaki Bapak Ibu itu rapat? Ya? Ataukah lebih lebar? Selebar bahu? Selebar tulang pinggul?
ataukah tidak keduanya? Isi lagi ya, langsung silahkan diisi. Pilihannya cuma 3. Berdirinya apakah kakinya rapat, selebar tulang pinggul, atau tidak keduanya. Nah, kemudian, sudah ya? Yang ketiga, ketika Bapak Ibu sering memakai komputer di rumah ya, atau pokoknya pada saat kerja ataupun pada saat ini, ya, coba lihat layar komputernya Bapak Ibu. Apakah di bawah Bapak Ibu, ya, sehingga kepalanya perlu begini, ataukah di atas Bapak Ibu, ataukah sejajar dengan kepala? Silahkan diisi juga. Sudah? Sudah ya, pertanyaannya mudah ya, tinggal isi ya. Kemudian yang keempat, berjalan. Nah, jangan buru-buru isi, berjalanlah kira-kira 3-4 langkah ya, bolak-balik gitu ya. Nggak usah buru-buru. Lalu coba perhatikan dirinya itu kalau berjalan mengayunkannya lutut atau mengayunkannya dari paha. Silahkan mondar-mandir. Sudah banyak yang jawab, Bu, semuanya. Sudah ya? Oke, Sudah silahkan nanti Pak Dewa. Kalau yang Pak masuk. Dewa sudah menganggap sudah, saya bisa. Bentar, Bu. Ini lanjut. Masih bergerak. Persentasenya masih bergerak. Mungkin ada yang berjalan dulu tadi, Bu. Berjalan dulu, baru jawab. Iya. Oke. Apakah sudah selesai? Sepertinya persentasenya masih ada yang jalan di beberapa nomor. Masih ada. Silakan. Kalau sudah langsung dijawab. Kalau sudah mencoba berjalan dijawab. Iya. Oh, ada yang jawab nih. Agak susah jawabnya katanya. Iya. Gak apa-apa ya. Nanti kita akan bahas, Bapak Ibu ya. Nanti kita akan bahas. Oke, baik Bu Oki. Ini saya cek dulu. Sudah ya? Sudah selesai semua? Ya, nggak apa-apa deh Pak. Sepertinya sudah. Sembari jalan ya Pak Dewa ya. Oke, teman-teman. Jawabannya kita tidak tayangkan sekarang. Ya, kita tayangkan nanti di tengah-tengah ketika saya sudah mulai membahas ke arah sana. Tapi apa yang Bapak Ibu tulis itu akan sangat berhubungan dan Bapak Ibu nanti akan dapat pengetahuannya bagaimana seharusnya. Ya, berjalan itu dilakukan oleh setiap orang dan setiap hari dan kita merasa bahwa berjalan itu ya udah seperti itu gitu. Itulah Oki ya. Itulah Pak Ivan, itulah Pak Dewa dengan gaya berjalannya. Mungkin juga ada yang pundaknya agak miring sebelah, perhatikan Bapak Ibu ya. Mungkin juga ada yang pinggulnya agak tinggi sebelah, agak bungkuk, ya, kepalanya agak ke depan dan sebagainya. Kita pikir bahwa berjalan itu gayanya dia dan tidak bisa dirubah. Tapi hari ini ada kabar yang sangat baik Bapak Ibu, bahwa berjalan kita itu bisa dirubah. Kenapa perlu dirubah? Karena ternyata berjalan kita itu sangat berpengaruh pada kesehatan kita. Dan ternyata juga hal ini belum banyak diketahui orang. Ya, jadi Bapak Ibu semua yang hadir di sini sangat beruntung karena kita hari ini keluar nanti dari Zoom ini Bapak Ibu akan mendapatkan suatu wawasan dan bisa jadi akan merubah satu hal dari berjalan yang Bapak Ibu lakukan sehari-hari. Ya, kita langsung masuk ke sharingnya. Maaf ya. Ya. Evaluasi cara berjalan Anda. Yuk ya, nanti kita akan lebih dalam lagi di tengahnya ya, Bapak Ibu ya. Sebelum masuk lebih lanjut ke tentang berjalan, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk
ngobrol sedikit tentang tulang belakang. Apakah Bapak Ibu pernah menyadari bahwa Bapak Ibu itu bisa duduk seperti ini, bisa berjalan, bisa bergerak, ya? Itu adalah karena fungsi tulang belakang kita. Ya. Dan kalau kita uraikan di sini ya, bahwa tulang belakang inilah yang menopang tubuh kita untuk berdiri, untuk berjalan, ya, bahkan untuk bergerak. Dan tulang belakang juga yang menyesuaikan bentuk tubuh yang akan berubah-ubah. Karena memang keadaannya sudah ada di diri kita dan semua orang juga sudah punya, kita nggak terlalu berpikir bahwa sebetulnya tulang belakang itu luar biasa ya. Kita yang tadinya kurus, kemudian bisa bertambah berat badan dengan lumayan, bahkan bisa sampai 100 kilo misalnya ya. Dan yang menyangga siapa? Ya tulang belakang itu. Ya. Kemudian Bapak Ibu juga sadari ketika kita menggerakkan kepala ya, ke kiri, ke kanan, muter badannya ya, ambil sesuatu agak jauh gitu. Itu kan benar-benar fleksibilitas dari tulang belakang kita. Ya. Dan di tulang belakang juga ada sumsum tulang penghasil sel darah merah. Yang mana itu sangat berarti dan merupakan bagian dari tubuh kita yang kalau itu udah bermasalah, kita juga jadinya banyak masalah yang timbul. Kemudian tulang belakang juga sebagai pelindung organ-organ utama kita. Juga peredam getaran. Ya. Dan tulang belakanglah yang menghubungkan tubuh bagian bawah yaitu kaki kita dengan tubuh bagian atas. Ya. Jadi fungsi tulang belakang itu sangat banyak. Nah, kesehatan tulang belakang kita ternyata sangat dipengaruhi oleh bagaimana kita ini berpostur yang benar. Kemudian, bagaimana kita sehari-hari dalam membawa beban berat. Ya, bagaimana kita bergerak aktif. Artinya gini, kalau kita sebagai manusia itu jarang bergerak, Bapak Ibu, ini juga sebagai sentilan ya untuk Bapak Ibu semua yang kurang bergerak sehari-harinya. Kalau kita tidak bergerak aktif, kesehatan tulang belakang kita terganggu. Kalau kita juga jarang meregangkan tubuh ya, meregangkan tubuh, itu juga kesehatan tulang belakang kita terganggu. Dan yang jarang olahraga. Ya, ayo yang memang merasa ya dirinya ini kurang di bagian nomor 2, kita harus mulai sadar. Saya pernah berbincang dengan seorang dokter, Bapak Ibu. Dari situlah saya dapat pengetahuan. Dokter itu bilang, Bu, manusia itu memang dilahirkan untuk bergerak. Ya, jadi orang yang malas bergerak, orang yang tidak bergerak itu akan kondisinya menjadi semakin jelek. Makanya dia sangat memperhatikan juga olahraga, ya bergerak aktif, jangan suka males dikit-dikit kan kita maunya naik mobil ya dikit-dikit males ngambil sampai misalnya kulkas ada di dalam kamar lah, segala minuman atau apapun ya karena kita malas bergerak. Nah, ini tolong diperhatikan ya. Kemudian yang ketiga, memakai sepatu. Ternyata kalau kita memakai sepatunya itu salah Bapak Ibu, itu juga sangat berpengaruh pada tulang belakang. Misalnya kita memakai sepatu yang kebesaran atau kita memakai sepatu yang kekecilan. Kenapa? Karena kita tanpa diajari ada naluri ya bahwa kalau kita memakai sepatunya kebesaran, ada keinginan kita dari jari-jari itu pasti langsung mencengkram supaya kita kalau jalan sepatunya nggak lepas. Ya kan? Demikian juga kalau sepatunya kecil, kita akan menyesuaikan sedemikian rupa entah bagaimana supaya enak dipakainya. Nah, kemudian juga ada cara kita membawa tas. Kalau kita sering memakai di satu bahu, saya ketemu
banyak orang yang bahunya itu miring. Ya, anak-anak muda zaman sekarang yang seringkali juga membawa buku-buku yang sangat berat, cukup banyak anak-anak muda yang bahunya miring. Kemudian membawa dompet, ya, bahwa laki-laki itu dompetnya nggak boleh ditaruh di belakang. Kemudian yang keempat, makan yang sehat, minum yang sehat, ya. Ini juga ternyata berpengaruh pada kesehatan tulang belakang dan tidur yang benar, ya, dan istirahat yang cukup. Tapi kali ini kita hanya membahas yang nomor 1 Bapak Ibu, yaitu berpostur yang benar. Ya, waktu kita kan cuma 45 menit. Ya, nah, kita lihat di sini berpostur yang benar, ya, berkaitan dengan kebiasaan kita saat berdiri, saat berjalan, dan saat duduk. Itulah yang membentuk postur. Kita dilahirkan saat dilahirkan menjadi bayi, menjadi balita, ya. Dulu postur kita, tulang belakang kita ya kira-kira seperti itu. Postur kita juga ya alami, ya. Mungkin memang saya juga tahu bahwa ada yang dari lahirnya agak cacat dan sebagainya, ya. Tapi yang kita bicarakan ini yang normal dulu. Dengan berjalannya waktu, keadaan yang baik adanya menjadi kurang baik ketika kita mulai melakukan kebiasaan-kebiasaan yang salah, yaitu saat kita berdiri, kakinya bisa ditekuk sebelah, ya. Kemudian saat kita berjalan, itu badan, bahu kemana-mana, kepala kemana-mana, berjalannya males, ya, nggak pakai otot, kakinya juga ke kiri ke kanan, pinggulnya juga ke kiri, ke kanan, dan sebagainya, dan sebagainya. Demikian juga saat duduk, Bapak Ibu, duduk seharusnya adalah cukup tegak, tidak ada bagian yang berlipat, dan tidak begini. Ya. Atau kita kadang-kadang juga melakukan pekerjaan sehari-hari yang membiasakan kita memutar tubuh. Ya. Dan kita pikir, ya nggak apa-apa lah memutar tubuh sedikit, gitu ya, kita begini. Dan sering kita lakukan. Nah, ini berakibat jelek pada postur kita yang pastinya juga pada tulang belakang kita. Ya, jadi postur tubuh kita akan mempengaruhi keadaan tulang belakang kita. Bermacam-macam postur tubuh manusia. Ya, nah, kita lihat Bapak Ibu di sini. Ada yang paling kiri, ya, itu tubuhnya agak miring ke belakang. Bapak Ibu mungkin begitu lihat gambar ini, rasanya jarang melihat ini gitu ya. Mungkin memang tidak se-ekstrim ini Bapak Ibu. Karena kita melihat langsung ini rasanya ekstrim. Tetapi pengalaman saya mengajar di Rahasia Berjalan Alami selama beberapa tahun ini, ternyata lumayan banyak orang yang agak ke belakang. Ya, tanpa disadari, dan dia sakit pinggang, ya, pokoknya ada masalah dengan tulang sendinya. Kemudian yang kedua, badannya seperti ini memang ada yang dari lahir seperti ini ya Bapak Ibu ya, tetapi karena tidak diberitahu, dia tidak mengadakan perubahan-perubahan perbaikan selama hidupnya, ya. Jadi memang pada saat lahir sudah agak bermasalah, tetapi menjadi semakin jelek dengan berjalannya waktu. Yang ketiga dari kiri, itu orang yang membungkuk. Jadi memang kebiasaan badannya gini. Ya. Dan yang keempat adalah yang kepalanya ke depan. Nah, kebiasaan juga kalau kita bekerja di komputer, ya, menghadapi komputer, kemudian kita agak begini. Karena melihat layar. Gitu. Ya. Dan kebiasaan-kebiasaan lain yang kita lakukan, tapi kita tidak sadar bahwa pengaruhnya adalah akan berpengaruh pada tulang belakang kita. Yang paling kanan adalah yang postur tubuh yang baik. Ya. Nah, berikutnya ya, kita lihat di sini Bapak Ibu bahwa postur tubuh yang buruk berakibat sakit punggung, sakit pinggang, sakit tengkuk, sakit kepala, stres, emosional. Kenapa gitu? Karena semuanya ini sebetulnya berhubungan. Ya, titik-titik yang ada pada kaki kita
itu berhubungan dengan bagian badan, berhubungan juga bagian kepala. Nah, kalau kita membungkuk, kalau kita kepalanya agak ke depan, nah inilah yang kemungkinan yang bisa kita dapatkan, yaitu sakit punggung, sakit pinggang, sakit tengkuk, ya, sakit kepala karena ketarik sampai kepala. Kemudian juga stres, ya, kita sakit menyebabkan stres, tapi kadang-kadang stres juga menyebabkan sakit, ya. Ini saling berhubungan. Dan kemudian kita menjadi emosional. Kalau badannya nggak enak, kan kita pasti jadi emosional, ya Bapak Ibu, ya. Peredaran darah tidak lancar, fungsi paru-paru tidak maksimal. Penyakit yang ada menjadi semakin buruk ketika postur kita buruk. Dan saraf terjepit. Kemudian yang terakhir, berakibat buruk pada kepribadian. Jadi postur tubuh ternyata bukan hanya pada kesehatan kita pengaruhnya, tetapi juga pada mood kita, pada suasana hati kita, dan pada kepribadian kita. Ya, berakibat buruk pada kepribadian. Jadi orang yang memang membiasakan dirinya agak begini, ya, kemudian kepalanya nunduk, ya, kemudian diajak berbicara tentang sesuatu, dia cenderungnya menjadi orang yang pesimis, ya. Dan ada satu ilmu yang saya tahu juga di sini juga membahas bahwa ayo kita harus memperbaiki postur, memperbaiki kepala kita, ya, jangan begini, tetapi harus tetap tegak supaya memberikan rasa optimis, ya. Nah, dari semua penyakit-penyakit ini, saya mau satu membahas mengenai saraf terjepit. Kenapa saya pilih itu? Karena itu yang dalam tanda kutip lebih menyeramkan dibandingkan yang lain, ya Bapak Ibu, ya. Kenapa menyeramkan? Bapak Ibu tentu pernah dengar, ya, orang-orang yang saraf terjepit itu sakit banget gitu. Dan orang yang saraf terjepit ketika mau dioperasi dia dilema karena aduh gimana ya, ini takutnya berhasil, takutnya tidak berhasil, ya. Dan kemudian biayanya mahal. Jadi saraf terjepit itu biayanya tuh kira-kira, ya, bisa sampai 450 juta kalau kita sampai harus dioperasi, ya. Kemudian risikonya besar, bisa berakibat pada kelumpuhan. Dan sakitnya juga lumayan Bapak Ibu. Kemudian setelah kita dioperasi, pemulihannya lama. Kita harus diam dalam jangka waktu 6 sampai 8 sampai 9 bulan. Ini yang saya pernah dengar. Nah, tujuan saya, ya, menaruh ini hanya untuk lebih membuat Bapak Ibu itu sadar dan mau berubah dan mau lebih memperhatikan postur tubuhnya, ya. Dan satu lagi Bapak Ibu, selain kita mau bahas tentang sakit ini, ya, saya ingin mengajak Bapak Ibu juga untuk merasakan secara langsung bagaimana sih kita bernafas ketika kita dalam keadaan yang tidak baik posturnya, ya. Coba yuk kita ditekuk perutnya, ya. Coba perutnya yang begini, tekuk. Nah, duduklah yang ya gini, nggak enak. Silahkan, ya, semuanya, ya, tekuk. Nah, sekarang bernafaslah. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan, ya. Sadari seberapa kita menarik nafasnya, seberapa dalam dan seberapa panjang. Sadari, ya. Sekarang yuk duduknya yang tegak Bapak Ibu. Ya. Tegak tapi tidak tegang. Ya, bukan tegang. Tegak tapi tetap santai. Ya. Sekarang tarik nafas. Hembuskan. Ya, tarik nafas lagi. Hembuskan.
Nah, saya minta 2-3 orang yang bisa langsung sharing singkat aja dan merasakan ada perbedaannya. Silakan. Oke, sahabat pembelajar, silakan. Siapa yang ingin sharing, yang merasakan perbedaan, Bu ya? Ya. Ya, Ada, Bu. oke. Ada. Langsung buka mic dan Saya. silakan Bu Leilani. Saya Bu Yang membungkuk sedikit, yang melipat perutnya sedikit, itu lebih sedikit dapat nafasnya. Dan yang santai dan tegak itu lebih enak nafasnya, lebih banyak. Ya. Narik nafasnya. Oke. Terima kasih Ibu Terima kasih Bu Leilani. Ini Bu Ada Erni Bu nih Pak. Erni. Ya. Ya. Iya. Kalau yang agak membungkuk tadi itu Bu kayak sek gitu ya. Dan kalau yang agak tegak sedikit itu ya agak lega ya maksudnya. Lebih lega ya? Iya, lebih lega. Oke. Terima kasih Bu Erni. Ada Terima satu kasih, lagi Bu. mungkin? Satu lagi aja yang bisa merasakan tadi? Senyum kok. Silakan. Ada? Oke, Bu Dani. Bu Dani. Yes. Bu Dani, silakan Bu Dani. Saya kalau dalam posisi yang tertekuk, napasnya rasanya lebih pendek. Lebih pendek. Lebih pendek dan masuknya kayaknya nggak maksimal. Tapi ketika kita duduknya walaupun santai tapi tegak, rasanya yang masuk napasnya lebih panjang dan udaranya yang masuk ini lebih maksimal. Jadi rasanya parunya berkembangnya lebih bisa maksimal. Itu yang saya rasakan. Terima kasih. Oke. Bu Dani. Terima kasih Bu Dani. Ya, jadi saya simpulkan ya, lebih dalam dan lebih panjang. Ya, kalau tadi kan ada lebih pendek, jadi kita gini ya yang ditarik cuma sedikit. Benar. Nah, Bapak Ibu, bayangkan Bapak Ibu kesehariannya kalau kita tidak memperhatikan postur kita menarik nafas dan menghembuskan nafas tidak sehat Bapak Ibu. Paru-paru kita tidak maksimal. Ya. Jadi ini satu hal aja yang kita sudah dapatkan akibatnya ketika kita berpostur yang tidak baik. Ya, nanti kita akan lanjutkan lebih dalam lagi nanti pada saat saya berdiri ya. Cuman kali ini saya akan lanjutkan dulu. Ya. Bagaimana cara efektif untuk membentuk dan memperbaiki postur? Tadi kan kita bicara ya, postur kita terbentuk dari kebiasaan kita. Nah, kalau Bapak Ibu berpikir bahwa kita harus memperbaiki postur misalnya dengan terapi, misalnya dengan nge-gym, ya, misalnya lagi dengan ke dokter lah ya, melakukan olahraga inilah gitu ya. Seberapa Bapak Ibu mau melakukan? Ya, kita kadang-kadang males, nggak usah Bapak Ibu lah, saya juga refleksi diri ya. Waktu itu beberapa tahun yang lalu saya ketika disuruh olahraga lah, nge-gym lah, ya, atau ikut apa yang lain itu males Bapak Ibu. Ya. Karena yaitu kebiasaan kita. Tapi ada kabar baik bahwa kita ternyata dapat memperbaiki dan membentuk postur tubuh kita dengan merubah cara berjalan kita. Kalau berjalan, pasti kan, semales-malesnya Bapak Ibu pasti jalan. Saya percaya, ya. Paling nggak kita harus pergi ke dapur lah, kita harus pergi ke toilet lah, kita harus keluar dari rumah untuk jalan ke mobil atau jalan ke kendaraan umum dan sebagainya dan sebagainya. Ternyata kalau kita merubah cara berjalan kita, postur tubuh kita juga akan berubah. Dan kenapa kita bisa efektif ya hanya dengan merubah cara berjalan? Karena kita lakukan setiap hari. Ya, itu jawabannya. Karena kita lakukan setiap hari dan kita tidak terlalu merasa bahwa kita latihan. Kita tidak membutuhkan usaha lebih untuk dapat memperbaiki postur ini. Ya, dan ini kabar yang sangat baik Bapak Ibu. Dan nanti yang akan saya sharingkan adalah
saya ambil dari buku Rahasia Berjalan Alami. Diterbitkan di Gramedia dan karya Irmansyah Effendi, Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau mau mendapatkan bukunya, Bapak Ibu juga bisa mendapatkan admin dari Indonesia Belajar ya, dengan Ibu Endah. Di buku ini yang tebalnya 300 halaman, ya tentu kita waktunya nggak bisa lama ya untuk membahas ini ya. Saya rangkumkan aja beberapa. Satu, di situ akan dibahas mengenai hubungan cara berjalan dengan kesehatan kita. Kedua, kesalahan-kesalahan yang dilakukan seperti jarak kaki, ya, lutut yang mengunci, cara melangkah, arah kaki, pinggul yang tidak sejajar, bahu miring, dan sebagainya. Cara berdiri yang benar, dan kemudian juga berat tubuh kita, itu seharusnya gimana? Banyak orang yang berat tubuhnya itu taruhnya di telapak kaki, atau bahkan taruhnya di lutut, atau taruhnya di paha, atau taruhnya di perut. Nah, ada yang harus dilakukan dengan berat tubuh ini. Ya, seharusnya kita bisa melepas aja. Kemudian yang keempat, dan ini kunci dari buku ini adalah 6 kunci rahasia berjalan alami dengan benar. Jadi di buku ini memberitahukan ada kunci 1, bagaimana cara kita melangkah. Kunci 2, bagaimana cara kita menaruh kaki kita. Kunci 3, bagaimana cara kita meluncurkan tubuh. Kunci 4, bagaimana membiarkan tubuh melakukan penyesuaian. Kunci 5, bagaimana berat tubuhnya seharusnya. Kunci 6, bagaimana melangkah selanjutnya. Ya, 300 halaman tentu tidak mudah ya, tetapi Bapak Ibu bisa membacanya. Tapi ada kabar baik juga, hari ini kita akan mendapatkan gambaran ya tentang buku ini. Yang kelima, mensyukuri tubuh kita sebagai anugerah kita dari Tuhan. Ya, di sini diingatkan bahwa tubuh kita itu sebetulnya punya kemampuan alami untuk menyembuhkan diri sendiri. Asal kita memakai tubuh kita dengan cara yang benar. Ya, jadi rahasia berjalan alami singkatnya adalah membangkitkan kemampuan alami tubuh untuk menyembuhkan diri sendiri. Di buku ini juga ada testimoni dari orang-orang yang sudah sembuh dari berbagai penyakit. Ya, misalnya darah tinggi, kolesterol, diabetes, saraf terjepit, ya, dan berbagai masalah yang lainnya. Nah, evaluasi yuk. Sekarang ya, kita mau melakukan evaluasi, tetapi sebelumnya saya mungkin ingin minta hasilnya nih Pak Dewa. Ya, ini saya end dulu ya Bu ya. Ya. Saya end polling. Saya share result. Kelihatan? Saya kenapa bisa saya yang nggak melihat sendiri ya Pak? Oke. Mungkin boleh Bapak bacakan, yang lain bisa ngelihat ya. Jelas ya. Maaf Iya, nih, jelas, mungkin Ibu. co-hostnya dicabut dulu Bu ya. Co-hostnya Bu Oki, teman-teman mungkin di belakang layar. Dinonaktifkan co-hostnya. Udah? Ibu bisa lihat? Enggak Pak. Enggak Bu ya. Oke, ya. Saya bacakan untuk pertanyaan pertama, apakah Anda tahu bahwa postur tubuh mempengaruhi pada tulang, sendi, otot, dan juga pada mood Anda? Yang menjawab ya, itu 88%. Yang menjawab tidak, 12%. Yes. Oke, makasih Pak Dewa. Yang kedua? Ya, yang kedua, bagaimana cara Anda berdiri? Kaki dirapatkan, 16%. Kaki selebar tulang pinggul 73%. Tidak keduanya 13%. Oke. Ya. Oke. Yang ketiga. Yang ketiga, jika Anda bekerja menggunakan komputer, apakah layar komputer Anda satu lebih tinggi dari kepala 7%? Ya.
Yang kedua, lebih rendah dari kepala 44%. Wow, it's like me. Sejajar dengan kepala 55%. Ya. Oke, yang terakhir, bagaimana Anda berjalan? 1, mengayunkan lutut 54%. 2, mengayunkan paha 47%. Oke, terima kasih teman-teman sudah atas partisipasinya ya. Saya memberikan gambaran buat saya juga bagaimana keadaan dari Bapak Ibu semua. Bapak Ibu mau belajar ya? Kita sama-sama. Bapak Ibu ketika saya nanti di spotlight sama Pak Dewa, kelihatan layar besar, Bapak Ibu juga boleh melakukan bersama-sama dengan saya. Jadi cari tempat yang Bapak Ibu bisa bergerak, nggak usah berjalan terlalu panjang ya. Mungkin 5 langkah ke depan, ke belakang gitu kira-kira. Ya, coba dilihat aja layarnya, kemudian kita bisa sama-sama lihat ya. Oke. Saya ini ya Pak ya, saya coba begini Pak Dewa. Saya akan pakai HP saya, tetapi saya akan matikan yang di sini. Mudah-mudahan suaranya menjadi lebih bagus. Ya. Saya coba ya. Nanti kalau matikan mic sama speaker. Ya. Tapi jangan live, Bu. Enggak, Pak. Ya. Oke, saya coba ya. Bentar. Oh iya, nggak bisa Pak Dewa karena sudah lewat ya. 100 ya Pak? Iya, sudah 100 ya Bu. Saya nggak bisa masuk pakai HP nih Pak. Yang ada 1 Bu, nanti tim bisa keluar 1 Bu. Iya. Udah Bu, mungkin Ibu ya? Nggak apa-apa, saya keluar aja Pak Dewa. Nggak apa-apa Pak Ivan, udah bisa Bu. Nggak, Pak Ivan udah bisa Pak. Bu Oki bisa dicoba lagi Bu. Gitu. Enggak usah Pak Sandra. Udah bisa Bu, Ibu coba masuk link lagi lewat handphone. Ya, saya bisa masuk. Kok masa keluar gitu? Iya, udah Pak Ivan. Oke, sip. Nah, ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa melihat saya, ya? Oh, ya, saya mundur sedikit Bu. Ya. Matikan ini. Speakernya, webcamnya dinaikin dikit Bu. Webcamnya dinaikkan sedikit. Ya, karena kepala Ibu kepotong di frame. Ya. Tapi nggak apa-apa kalau nggak kepotong Pak. Nggak apa-apa ya? Oh iya ya. Silakan. Semuanya teman-teman silakan, Bu. Ya, bisa lihat ya dengan cara Bapak Ibu kalau mau mencoba langsung berdiri di depan komputer juga boleh ya. Coba sekarang Bapak Ibu rasakan ketika Bapak Ibu itu berdirinya rapat. Ya. Rasakan apa bedanya dengan nanti kalau kita agak lebar. Ya. Ketika kita berdiri rapat, itu keseimbangan kita kurang bagus. Ya. Jadi yang benar berdiri itu memang selebar tulang pinggul. Itu yang pertama. Ya. Lalu Bapak Ibu yang sudah berdiri, sudah mencoba berdiri sekarang di depan komputer, berdirinya selebar tulang pinggul, lihatlah kakinya sekarang. Lihat telapak kakinya. Apakah telapak kaki Bapak Ibu itu lurus? Ataukah membuka seperti ini? Ya, perhatikan kakinya. Nah, kalau kakinya membuka, Bapak Ibu harus diluruskan dengan selebar tulang pinggul.
memang ada rasa nggak enak Bapak Ibu ya, ketika kita yang terbiasa terbuka kemudian kakinya diluruskan. Ada tarikan-tarikan di belakang. Nah, tapi inilah adalah salah satu terapi untuk membenarkan tulang sendi kita yang tadinya tidak benar. Ya, jadi rasakan berdiri ini seperti ini Bapak Ibu. Ya. Sekarang coba tarik nafas. Lalu hembuskan. Ya, rasakan, tarik nafas. Hembuskan. Sekarang coba dengan satu kaki. Ini kadang-kadang kita pada saat menunggu sesuatu ya, atau pada saat ngobrol sama teman, ada yang begini nih Bapak Ibu. Dimiringkan. Lihat saya ya, semuanya ya. Nah, kalau pada saat saya bertumpu di satu kaki, coba kita nafas lagi. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas lagi. Hembuskan. Beda nggak dengan tadi? Ya, perbaiki langsung. Perbaiki, langsung tarik nafas. Nah, rasakan ya, lebih dalam dan lebih panjang dan tidak ada tahanan. Dan secara energi, kalau kita kakinya begini, maka ada tahanan di sini Bapak Ibu. Energi kita nggak bisa lancar naik ke atas. Sama seperti misalnya kalau saya pantatnya ya, perhatikan ya, pantat kadang-kadang ada orang yang gini. Nah, kalau begini, ini juga energinya nggak lancar karena tertahan. Ya, atau kalau badan kita bungkuk. Nah, kalau bungkuk apalagi kita nafas ya. Hembuskan, itu kan nggak enak Bapak Ibu. Ya. Kemudian kalau kepalanya, ini kalau sekarang mungkin Bapak Ibu nggak tahu ya bahwa sehari-hari kepala kita ternyata kadang-kadang ada yang begini nih. Kalau ada yang merasa kepalanya ke depan, tolong sekarang dibawa ke lurus. Sejajar dengan ini. Nah, itu akan merasakan lebih nyaman. Dan itu akan mengurangi beberapa keluhan dari Bapak Ibu semuanya. Dan satu lagi ya, sama-sama silahkan kalau mau mencoba, kalau badan kita itu agak ke belakang. Gimana rasanya? Ya. Dan kalau kita luruskan lagi dengan kepala juga yang bagus. Itu gimana rasanya? Dalam hal tarik nafas dan juga hembuskan nafas. Ya. Oke. Sekarang, oh ya satu lagi nih Bapak Ibu saya baru lupa ya. Jadi setelah berdiri saya juga akan menunjukkan langkah-langkah dari rahasia berjalan alami yang ada di buku itu. Jadi di buku itu mengatakan ya, masih selebar tulang pinggul ya. Melangkah itu tidak boleh dengan lutut. Ya, kalau dengan lutut maka otot paha ini tidak terpakai Bapak Ibu. Ya, dan kalau kita banyak menggunakan lutut pada saat berjalan, nanti pada saat yang sudah lebih usianya lebih lanjut, kadang-kadang lutut kita sudah menjadi sakit. Ya, jadi di sana dikatakan kunci satu itu ayun pahanya. Ya, kunci dua taruh telapak kakinya. Kunci tiga, kemudian kita meluncurkan tubuh seperti ini. Nah, dengan gerakan seperti ini, kalau Bapak Ibu ada yang mau mencoba sekalian ya di depan komputer, Bapak Ibu akan merasakan tarikan yang enak dan cukup nyaman. Tapi kalau Bapak Ibu kebetulan memang sudah sakit tertentu, ini agak sakit malahan. Tapi ini adalah satu bagian dari terapi. Ya, kunci 4, membiarkan penyesuaian terjadi. Kunci 5, kakinya ditekuk.
kunci 5, lepaskan berat tubuh melalui kaki depan. Kunci 6, kakinya ditekuk, dan kemudian langkah lagi dengan pahanya. Nah, 6 langkah ini, ya Bapak Ibu rasanya mungkin terlihat cukup sederhana ya, tapi ternyata luar biasa Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nanti bisa membaca bukunya, dan kemudian juga bisa melihat website kita, orang-orang yang sembuh dari sakit itu sangat banyak. Dan kita sudah ada di 32 negara. Ya, Lokakarya ini sudah ada di 32 negara dengan puluhan ribu alumni. Ya, dan instrukturnya pun banyak, bahkan di luar negeri pun sudah lumayan banyak yang mengadakan Lokakarya sendiri dan seterusnya. Oke, saya tetap di sini aja ya, Bapak, tapi susah juga nih, sorry. Sekarang saya mungkin mau kembali lagi ya ke sini ya. Saya lihat yang di sini. Ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Dan sebentar, saya tidak ada suara, Bu. Ada suara, Pak? Ya, lagi unmute. Iya, Pak, unmute. Ya. Dan pertama kalinya saya mengenal ini kira-kira hampir 7 tahun yang lalu ya. Pertama kali saya nggak percaya, masa dengan memperbaiki cara berjalan itu bisa merubah banyak sekali hal dalam hidup seseorang. Ya, bayangkan Bapak Ibu dengan berjalan postur tubuh diperbaiki, mood kita itu juga akan lebih baik Bapak Ibu. Kita akan lebih ceria, kita lebih tidak gampang marah, ya, dan kemudian kita sehari-hari juga lebih optimis bawaannya. Bayangkan Bapak Ibu kalau kita misalnya dengan menunduk gitu kan, rasanya memang sehari-hari apa yang diungkapkan oleh kita tanpa kita sadari banyak yang negatif. Dan ini pernah ada sebuah penelitian ya, diadakan oleh sebuah rumah sakit. Seorang dokter mengadakan penelitian ini. Di sini sebagian orang yang akan melakukan treadmill dengan membungkuk. Dan di sebelah sini adalah sebagian orang yang melakukan treadmill tapi dengan postur tubuh yang tegak. Sebelumnya, kedua-duanya diminta untuk membaca hal-hal positif dan membaca hal-hal negatif. Ya, ternyata dari sebuah penelitian itu, tentu kalau disebut dengan hasil penelitian dilakukan tidak hanya sekali ya Bapak Ibu ya, pasti ada standar-standar yang harus dipenuhi. Hasilnya adalah orang yang treadmill dengan badan yang lebih tegak, yang diingat kebanyakan adalah hal-hal yang positif, sedangkan orang yang treadmill dengan badan yang membungkuk, banyak yang diingat adalah hal-hal yang negatif. Ya, jadi beliau mengadakan surveinya adalah ketika setelah latihan, kemudian ditanya lagi apa yang barusan dibaca sebelum melakukan treadmill dan setelahnya, dan itulah hasilnya. Ya, jadi kabar baiknya Bapak Ibu, kita bisa memperbaiki postur tubuh, tidak harus yang aneh-aneh, tapi dengan rahasia berjalan alami. Ya, saya akan share lagi sebelum nanti tanya jawab ya, sebentar. Oh sorry, saya belum host ya. Ya, dibalikkan lagi Bu. Udah? Sudah? Udah Bu. Ya. Ya. Kesalahan dalam berjalan, ya. Kebanyakan orang kalau berjalan terburu-buru. Kemudian mengontrol seluruh tubuh kita.
Jadi terburu-buru sambil megang tubuh. Kedua, kebiasaan menekan tubuh, termasuk kedua kaki. Kadang-kadang ada juga yang kalau berjalan tuh suaranya sampai dek, dek, dek gitu ya, agak menghentak gitu ya. Ketiga, kebalikannya malas, lutut, pinggul, arah kaki kemana-mana, perut berlipat. Keempat, jarak dan arah kaki dan cara melangkah. Jadi jarak melangkah itu sebaiknya setengah panjang telapak kaki, tidak boleh terlalu panjang karena kalau terlalu panjang akan mempengaruhi tulang belakang kita, Bapak Ibu ya, akan tertariknya terlalu panjang. Ya, jadi tulang belakang kita akan ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Ya, sebaiknya berjalan hanya setengah panjang telapak kaki. Selisih-selisih dikit nggak apa-apa. Kemudian yang kelima, hanya menggunakan tulang dan sendi lutut dan bukan otot paha Anda. Ya, nah dengan melakukan memakai otot paha, apa yang saya dapatkan Bapak Ibu, otot paha saya menjadi kencang tanpa saya perlu latihan khusus ya. Jadi ini sangat-sangat bagus juga. Kepala tidak tegak, jadi berjalan asal aja kepalanya segini. Kepala kita seharusnya adalah pas foto. Ya. Nah, kemudian berikutnya, tapi sebelum saya bahas mengenai ini ya Bapak Ibu ya, saya jadi mau mulai membahas tentang polling tadi ya. Yang pertama, apakah Bapak Ibu tahu bahwa postur tubuh mempengaruhi kesehatan kita dan mood kita? Jawabannya iya, bagus ya. Artinya Bapak Ibu sudah tahu. Tinggal bagaimana menerapkan taunya Bapak Ibu pada kehidupan kita sehari-hari ya. Sama seperti saya makan gorengan, tahu nggak kalau gorengan jelek? Tahu, tapi makan ya. Nah, jadi dengan kesadaran ini mudah-mudahan Bapak Ibu akan lebih sadar dan mau merubah dirinya. Kedua, berdiri yang rapat 16% ya, dan kemudian yang tidak keduanya 13%, masih lumayan ada 30%-an. Bapak Ibu bisa mulai merubahnya dengan selebar tulang pinggul. Yang ketiga, komputer. Ini ternyata cukup banyak ya Bapak Ibu ya, yang tidak seharusnya. Jadi sebaiknya memang pada saat kita mau kerja dan kalau kita kerjanya di depan komputer, usahakan dalam keadaan cukup level matanya ya. Kalau kita begini menunduk, ini akan sakit Bapak Ibu. Ini bagian leher kita dan pasti ketarik tulang, punggung, nanti ke kepala sakit. Coba, apakah Bapak Ibu punya keluhan itu? Kalau iya, salah satunya dengan memperbaiki yang tadi itu akan bisa dapat solusinya. Ya, demikian juga kalau terlalu mendongak ini akan memberikan tekanan lebih ya di leher kita. Jadi sebaiknya dalam keadaan yang cukup lurus. Kemudian berjalan, ya kan? Ini kebanyakan memakai lututnya. Ya, jadi mengayun dengan paha. Ya, kita mau dengan paha seperti tadi yang saya contohkan dalam 6 kunci ini. Hanya 6 kunci tetapi hasilnya luar biasa, ya. Apa bedanya berjalan biasa dengan rahasia berjalan alami? Kalau berjalan biasa memakai tulang sendi tidak membentuk postur tubuh. Berjalan hanya cuman pindah tempat dari satu tempat ke tempat berikutnya, ya. Tetapi kalau rahasia berjalan alami, dia memakai tulang sendi dan otot. Kemudian setiap kali berjalan membentuk postur tubuh. Yang ketiga, berjalan biasa, bernafasnya biasa, tetapi kalau dengan RBA bernafasnya yang terbaik. Berjalan biasa tidak merubah mood. Kalau berjalan RBA membentuk mood positif. Ya, dan yang terakhir tidak ada penyesuaian pada tulang belakang kalau kita berjalan dengan seenaknya ya. Tapi kalau dengan rahasia berjalan alami ada penyesuaian di tulang belakang kita. Makanya masalah-masalah itu banyak sekali yang teratasi. Bapak Ibu juga bisa masuk ke websitenya ya. Saya Idayanti Sudiro, website saya, dan juga ada Natural Way of Natural Walking. Itu juga di situ banyak sekali testimoni dari orang-orang yang sudah berlatih RBA. Salah satu indikasi kita tahu bahwa kita tuh berjalannya salah atau enggak, salah satunya dengan sol sepatu.
Ya, kalau sol sepatu kita ada aus di satu bagian, artinya tekanan kita adalah di bagian itu. Ya, ada yang di bagian luar, ada yang di bagian dalam, ya, ada juga yang di bagian tumit, ya, karena terlalu menapak terlalu kencang. Dan sering ada pertanyaan Bapak Ibu, bagaimana kalau kaki saya O, bagaimana kalau kaki saya X? Ya, kaki X akan cenderung menapaknya di telapak bagian dalam, sedangkan kaki O akan menapak di telapak bagian luar. Kabar baiknya dengan RBA hal itu bisa dikurangi. Dengan latihan-latihan yang teratur, hanya dengan 6 kunci, banyak hal-hal yang bisa menjadi lebih baik. Walaupun kita tidak bisa merubah kaki X menjadi lurus ya, atau kaki O menjadi lurus, itu enggak. Tapi beberapa efek yang disebabkan oleh kebiasaan kita yang buruk itu sangat bisa dikurangi. Ya. Nah, ini tadi sehubungan dengan pertanyaan si Bapak Ibu. Nah, saya akhiri di sini ya. Bapak Ibu, saya juga ada di grup IB. Jika Bapak Ibu senang dengan sharing saya, setiap hari Kamis saya ada di IB jam 19.30 dan kemudian kita juga ada WA grup khusus di situ. Ya, dan ini nomor telepon saya juga tadi sudah diperkenalkan, Instagramnya Ida Yanti Sudiro, Facebooknya juga Ida Yanti Sudiro, dan website saya www.idayantisudiro.com. Oke, itu saja Pak Dewa. Silahkan mungkin kalau ada yang mau bertanya atau mau sharing. Ya, oke, baik. Terima kasih Bu Oki, luar biasa penjelasannya dari 300 halaman ya Bu ya, di buku Rahasia Berjalan Alami, karya Pak Hermansyah. Dipersingkat jadi hanya 1 jam, ini kita bisa tahu 6 kuncinya, dan kita coba sedikit-sedikit. Kalau untuk lebih ingin mendalami lagi mungkin bisa update terus ya informasi dari Bu Oki. Karena banyak workshop gitu ya Bu ya. Iya, dan ada di IB loh Pak Dewa. Jadi workshopnya nanti juga akan di Indonesia Belajar. Ya, siap. Oke, baik. Jadi Anda bisa update di Indonesia Belajar juga, nanti ada informasinya. Dan tentu saja ini ada pertanyaan-pertanyaan sudah masuk, Bu. Kita bacakan langsung ya, Bu ya. Ya. Oke. Bu Oki, kalau berjalan seperti Pragawati, apakah benar? Ya, langsung jawab ya Pak. Ya, langsung aja. Oke, tentu saja tidak benar ya. Berjalan cantik dengan berjalan sehat itu beda sekali ya. Kalau berjalan cantik, pinggul melenggok-lenggok, indah dipandang mata, ya. Tetapi kalau berjalan sehat, kita malah kakinya harus agak terbuka ya. Nah, bagaimana menyikapi ini? Pernah ada seorang murid saya juga ya, dia seorang Pragawati, karena hidupnya di situ, mencari makan di situ. Dia bilang, aduh Bu, gimana ya? Ya udah, saya tetap berjalan seperti ini. Nah, terus saya bilang, oke, yang penting kita udah mulai sadar. Kalau hak tinggi, jangan dipakai pada saat terus-menerus setiap hari nggak ada show dipakai, jangan. Saya bilang. Kedua, pada saat sudah melakukan kayak berjalan gitu ya di catwalk, usahakan RBA-nya, latihannya itu lebih lama. Walaupun setiap hari juga dianjurkan tetap latihan. Begitu Pak Dewa. Oke, baik Bu Maria, semoga terjawab ya. Ini ada Bu Triesti, kemudian ada Bu Karina juga, ini mirip-mirip. Ini saya bacakan langsung. Apa bisa ditunjukkan beda lutut di ayun dan paha di ayun dari samping? Kemudian perbedaan spesifik berjalan menggunakan lutut dan paha, Bu. Oke. Langsung Pak Dewa? Langsung ya, aja langsung, ya. Bu, langsung. Itu saya nggak pakai. Ya. Kalau berjalan, kelihatan ya Pak Dewa ya? Kalau berjalan, Ya, kelihatan Bu. Kita mengayunkan. Jadi kalau berjalan normal ya ini. Mengayun, ya. Mengayun paha. Inilah. Mengayun paha, ya. Tetapi kalau berjalan dengan lutut, itu kebanyakan, jadi ininya yang gerak dulu. Nah ini kira-kira gini lah. Ini mengayun dengan lutut ya Bu ya. Yang dilempar lututnya gitu. Yang dilempar lututnya. Saya ulang, kalau yang dengan paha, kita mengayun dari paha.
lututnya. Ini memang banyak. Jadi yang bergerak itu lututnya yang ke depan dulu. Nah, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Ya. Bu, kalau ada Bu Vivi nih, saat melangkah yang diletakkan terlebih dahulu tumit baru bagian depan telapak kaki atau bagaimana, Bu? Jadi yang diletakkan itu terlebih dahulu tumit baru bagian tumit depan? dulu memang. Tumit dulu. Tumit dulu ya. Ya. Oke. Benar. Baru diikuti Ya. dengan telapak kakinya. Nah, memang tadi saya beritahukannya sesingkat mungkin ya, karena waktunya juga. Ya. Dan kita memang di sini workshopnya, Bapak Ibu bisa bayangkan nggak sih? Dari pagi jam 9.30 sampai 16.30. Ya, jadi kok bisa seharian itu belajar jalan tuh ngapain aja gitu ya? Nanti bisa tanya Pak Ivan nih, Pak Ivan juga udah belajar jalan dari pagi sampai sore karena apa? Pembahasannya setiap kunci itu memang padat. Jadi mengayun bukan hanya mengayun aja, bagaimana arah kaki, bagaimana saat mengayun, ya, apakah pinggulnya bergerak, itu semuanya akan dilihat. Ya, kemudian pada saat menapakkan telapak kaki, apakah menapaknya tetap benar lurus ataukah dia mulai mencong ke kiri atau mencong ke dalam, seperti itu juga dibahas. Jadi memang cukup detail, termasuk juga dari berat telapak kakinya, apakah benar di tengah ataukah gimana. Nah seperti itu ya kira-kiranya. Ada lagi Pak Dewa? Oke, ada beberapa sih Bu, ada Bu Krisna, ada Bu Maria, kemudian ada Bu Idaryati, kemudian ada Bu Ermawati. Ini minta mohon di-share 6 kunci berjalan kembali lagi. Waduh, ini kayaknya nggak bisa. Pasti ya. Gimana Bu? Nggak bisa. Mungkin nanti nih, bisa Pak Dewa. Iya. Iya. Oke. 6. Gimana Bu? Bapak mau saya sharingkan lagi? Kalau misalnya bisa. Bapak. Tapi sebelumnya mungkin terakhir aja Bu ya, diulang lagi. Mungkin terakhir ini ada satu pertanyaan lagi ya Bu ya, dari Bu Erni. Bu Oki dan Pak Dewa, apakah dengan berjalan benar dapat memberikan kesembuhan pada bagian kaki O atau semacamnya? Juga apakah bisa menyembuhkan tumor atau sakit lainnya seperti autoimun? Ya, oke. Terima kasih Bu Erni. Saya jawab yang paling akhir dulu ya. Autoimun ini ada sharingnya memang. Jadi ada seseorang yang kena autoimun, itu macam-macam ya sekarang ya Bapak Ibu ya, autoimun tuh begini begitu. Salah satunya dia tuh pitak-pitak di kepalanya. Ya. Dan kemudian setelah rahasia berjalan alami, karena energinya lancar, peredaran semuanya ya menjadi lebih lancar, pitak-pitaknya itu malah tumbuh. Jadi itu salah satu yang saya ingat dan masih banyak lagi yang autoimun. Dan kemudian apalagi yang kedua tadi ya Pak? Yang Bu Erni tadi selain autoimun? Tumor. Oh, tumor. Okay. Tumor dan kanker ini juga cukup banyak ya sharing-sharingnya. Yang barusan ini saya tahu bahwa orang dengan sakit kanker itu nomor satu apa sih? Dia juga rasanya lemes badannya. Kedua, moodnya itu juga menjadi tidak baik. Jadi salah satunya di rahasia berjalan alami ini bisa membentuk mood yang baik dan kemudian lebih sehat, lebih bisa vitalitas tuh bisa lebih meningkat dan kankernya berkurang juga. Nah, terus terang saya nggak hafal setiap bagian ya. Bapak Ibu bisa masuk deh ke website www.naturalstripwalking.com. Nanti di situ Bapak Ibu bisa lihat testimoninya benar-benar banyak sekali. Ya. Oke. Sebenarnya ada pertanyaan lagi sih Bu. Kalau nggak dijawab nanti Bu Erni tadi bertanya soal O ya, O sama X ya. Nah, tadi saya sudah beritahukan Bu Erni bahwa kaki O dan kaki X itu kita mengurangi efek-efek yang lebih jelek lagi ya. Tadi kalau kaki O dan kaki X bukan berarti dia menjadi lebih lurus, tetapi efek O-nya itu juga bisa berkurang Bu Erni dan efek X-nya juga bisa berkurang dengan kesadaran kita memperlakukan tubuh kita ya, telapak kaki dan sebagainya itu bisa berkurang.
Oke, baik Bu. Ada dua pertanyaan lagi. Saya gabungin jadi satu ya Bu ya. Ya. Ini ada Bu Francisca, leher sakit kalau mau tengok ke kiri ke kanan, atas bawah juga sakit. Apakah gara-gara sering zoom di posisi layar tidak sejajar? Itu dari Bu Francisca. Dari Bu Cendrawasih, selamat malam Bu. Terima kasih untuk pengetahuannya. Yang saya mau tanyakan, apakah saya dengan diagnosa artritis ya bisa sembuh total melalui latihan RBA? Ya. Nah, Itu, Bu, kalau yang tadi ya, yang masalah sakit, kalau Bapak Ibu atau Ibu tadi sering zoom dan memang tidak lurus, kemungkinan bisa dari situ, ya. Dan kita nggak bilang bahwa kalau ininya sakit pasti postur, enggak. Tapi kalau posturnya nggak benar bisa menyebabkan sakit, ya. Jadi itu. Ya. Kemudian yang terakhir, aduh saya lupa lagi yang terakhir apa Pak Dewa? Yang saya mau, apakah saya dengan diagnosa artritis ya? bisa sembuh? Ya. Nah, itu beberapa orang itu bisa mengalami kesembuhan dari kita. Salah satunya yang saya ingat ya, ada seseorang, cuman ini masalahnya tidak ada di website. Memang ada waktu itu yang sharing ya dari salah satu alumni yang mengatakan bahwa dia terkurangi. Tetapi kita memang tidak pernah menjanjikan Bapak Ibu ya, pasti sembuh gitu. Kita bukan jadi tidak diperbolehkan juga untuk menjanjikan dan memastikan. Tetapi banyak sekali testimoni orang yang merasakan kesembuhan. Jadi saran saya Bapak Ibu juga bisa melihat ya, bisa membeli bukunya, ya, kemudian dilihat di situ testimoninya sangat-sangat banyak. Bukunya seperti ini ya, memang cukup tebal nih Bapak Ibu ya, cukup tebal bukunya. Yeah. Kalau saya boleh katakan, sangat sangat berharga untuk Bapak Ibu coba jika Bapak Ibu punya keluhan-keluhan yang tadi saya sebutkan. Termasuk di dalamnya jika Bapak Ibu juga sering makan obat kolesterol, makan obat diabetes, ya, kemudian darah tinggi. Karena ada satu juga testimoni, kalau ini saya ingat betul, seorang laki-laki namanya Pak Johan. Dia itu tadinya disuntik insulin 2 kali sehari. Ya, dengan latihan RBA sekarang sudah tidak disuntik lagi. Ya, jadi itu salah satunya. Jadi banyak sekali hal-hal yang positif. Kalau masih ada waktu mungkin boleh nggak Pak Ivan cerita, tapi jangan panjang-panjang. 2 menit Pak Ivan ringkaskan. Boleh. Iya. Ya, saya hanya mau sharingkan aja. Satu lumpuh 95% tahun 2015. Dari ujung jari kaki sampai dada, saraf kejepit, dan habis operasi terbaring 14 bulan. Tidak bisa gerak sama sekali. Saya waktu itu suruh latihan RBA, ketawa, bagaimana bisa jalan. Kok berjalannya bisa latihan, kayak anak kecil. Saya underestimate. November 2017 saya mulai bisa berjalan dan langsung ikut RBA. Datang ke tempat RBA pakai walker, pulangnya pakai tongkat biasa. Dan sejak itu sejak latihan saya mulai bisa jalan walaupun pakai tongkat sampai sekarang. Suatu kemajuan yang di luar dugaan, dan dokter yang operasi saya juga kaget karena dia estimasi paling cepat. Kalaupun bisa, semestinya dia bisa sembuh seumur hidup. Kalaupun bisa jalan, sesudah 10 tahun atas di atas kursi roda. Dan terus terang terima kasih ke RBA, saya ketolong. Ini faktanya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, terima kasih Pak Iwan. Luar biasa. Ya Pak Dewa, saya baru ingat. Daripada kita lihat lagi, ya Bapak Ibu, saya punya YouTube-nya. Ya, saya baru teringat. YouTube saya itu pada waktu itu saya talk show di Berita 1 TV, ya. Nah Bapak Ibu bisa lihat YouTube Idayanti Sudiro. Kalau sudah nonton jangan lupa ya like, gitu ya Bapak Ibu ya. Share dan komen, subscribe. Jadi nggak usah mengulangi yang 6 kunci ya, Bogi ya. Tinggal nanti bisa diklik sama YouTube. Ya, tidak lengkap juga tapi oke juga lumayan ya. Ya, oke, baik Bu. Bu, ini ada satu yang keselip nih. Kalau berjalan di tangga yang benar seperti apa?
ada caranya, ada di buku RBA. Jadi di buku RBA itu juga beritahu bagaimana cara duduk, bagaimana cara turun tangga, bagaimana cara naik tangga ya. Tapi kalau saya sarankan sih kita berjalan aja dulu yang benar. Tapi bolehlah daripada Bapak Ibu penasaran. Jadi kalau naik tangga, usahakan kita itu naik dulu satu kakinya, kemudian tubuh kita sepenuhnya di situ dengan kaki, baru naik lagi. Ini terutama untuk yang punya keluhan, ya. Jangan naik plek gitu ya. Itu sih, ya soal naik tangga dan turun tangga. Oke, baik Bu Oki, terima kasih banyak sharingnya luar biasa malam hari ini, dan terima kasih juga untuk ke sahabat pembelajar yang sudah join, luar biasa, full house nih Bu, tadi bisa 100 orang peserta, jadi semoga bermanfaat untuk kita semua, dari apapun yang disampaikan Bu Oki, pasti akan sangat berguna buat kita semua. Terima kasih Bu Oki. Terima kasih, ya, terima kasih juga untuk sahabat pembelajar. Ya, kita berjumpa lagi. Terima kasih Bu Oki. Pak Dewa. Terima kasih Bu Oki. Kita foto dulu ya Pak Dewa. Terima kasih. Ya, kita foto dulu ya. Oke. Ya, Bu, Bapak Ibu sahabat pembelajar bisa buka kamera dulu. Kita foto bersama ya. Oke. Sudah siap? Satu, dua, tiga, ada 4 halaman. Yang kedua, halaman kedua, buka kamera semuanya. Halaman kedua, 1, 2, 3. Oke, halaman ketiga, silakan buka kamera. Halo. Oke, 1, 2, 3. Halaman keempat, terakhir. Silakan buka kamera. Oke. Oke. Baik, terima kasih Bu Oki, terima kasih semuanya teman-teman. Ketemu lagi minggu depan. Ya, terima kasih Pak Dewa. minggu depan. Ya, sama-sama. Sama-sama. Terima kasih semuanya. Itu yang buahannya berbeda. Nah, boleh dong. Aku kemes ya. Ini bisa Orang masuk.